Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ada pertanyaan, amalan apa agar terhindar dari sifat malas? Jadi gini, malas itu kan penyakit. Ya, namanya penyakit ini harus dihindari, dan kalau memang sudah menjangkit ya harus diobati. Nah, agar terhindar dari penyakit, tentu kita harus menghindari hal-hal yang menyebabkan penyakit itu. Misalnya, makanan yang manis-manis itu menyebabkan penyakit diabetes, sehingga kalau orang pengen tidak kena penyakit diabetes tentu harus dihindari atau jangan sering-sering makan makanan yang manis. Asin-asin itu mengakibatkan darah tinggi, kalau kepengen tidak kena darah tinggi ya jangan sering-sering makan makanan yang asin-asin. Gorengan-gorengan itu menjadikan kolesterol, kalau kepengen tidak kena kolesterol jangan sering-sering makan gorengan. Kacang, belinjo itu menjadikan asam urat. Kalau kepengen tidak kena asam urat ya jangan sering-sering makan kacang dan belinjo. Ya, artinya ini langkah pertama biar kita ini terhindar dari penyakit, maka tentu kita harus menghindari hal-hal yang menyebabkan penyakit itu. Nah, karena malas ini adalah penyakit, maka kita harus menghindari hal-hal yang menyebabkan malas. Nah, kira-kira apa hal-hal yang menyebabkan malas itu? Begini, Rasulullah itu pernah bersabda gini, akhsyama khasyitu ala ummati kibarul batni wa mudawamatun naumi wal kasali wa dha'ful yakini. Sesuatu yang paling aku khawatirkan pada umatku itu yang pertama kibarul batni, besar perutnya. Besar perutnya itu bukan kok perutnya gede, itu enggak. Maksudnya ini bahasa kiasan ya. Besar perutnya itu banyak makan. Nah, kalau orang itu banyak makan, maka efeknya yang berikutnya kata Rasulullah wa mudawamatun naumi, akhirnya terus-menerus tidur. Memang bawaannya seperti itu ya. Orang itu kalau perutnya kenyang, sering makan itu bawaannya itu pengen tidur saja. Pengen gelundang-gelundung saja. Wangan perutnya itu penuh dengan makanan. Nah, terus kemudian efek yang ketiga wal kasali, malas. Nah, ini berarti dari sini bisa dilihat penyebab orang itu malas itu ya karena banyak makan, banyak tidur, akhirnya malas. Sehingga kalau kepingin terhindar dari sifat malas, tentu ya makan, tapi ya jangan sampai kenyang-kenyang lah. Tetap pola makan itu diatur, itu ya. Makanya Rasulullah itu kalau ngajari pada umatnya jangan makan sebelum benar-benar lapar, tapi berhenti makan sebelum kenyang. Jadi akhirnya ndak kenyang-kenyang banget. Sebab kalau terlalu kenyang itu nanti efeknya begitu. Ya, bawaannya itu pengen tidur, terus malas-malesan, gelundang-gelundung saja. Jadi sekali lagi kalau kepingin terhindar dari sifat malas, maka penyebab malas banyak makan, banyak tidur itu harus dihindari. Ya. Atau begini, yang kedua membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah biar terhindar dari sifat malas. Rasulullah itu mengajari untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari al-hammi wal hazan, susah dan sedih, wal ajzi wal kasal. Jadi doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubni, wal dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, kami berlindung dari Engkau, berlindung dari sifat sedih, ya, dari sedih dan susah. Berlindung wal ajzi wal kasal, dari lemah dan malas. Wal bukhli wal jubni, dari sifat kikir dan penakut. Wa ghalabatid dain, atau wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal,
dari terlilit hutang dan penindasan orang. Jadi doa ini tidak hanya sekedar menghindari atau biar terhindar dari sifat malas, tapi juga bisa dipakai untuk orang biar tidak terlilit hutang. Itu tadi wadula iddain itu. Iya. Ini kalau kepingin terhindar dari sifat malas, sering-sering baca doa ini. Kalau kesulitan ya baca Fatihah begitu saja. Atau ada lagi doa yang ampuh ini, doanya ampuh sekali ini. Ya, insya Allah langsung mujarab. Jadi kalau kepingin melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang positif, misalnya pengen jamaah, males berat. Pengen berangkat ngaji itu malesnya bukan main. Lah ini ada doa yang ampuh. Ya, kalau mau berangkat ngaji, berangkat jamaah kok mau malas, mau rasa-rasen, nah maka baca doa ini. Doanya tidak panjang-panjang. Allahumma paksa, begitu aja. Terus langsung berangkat. Ya memang harus dipaksa lah. Segala kebaikan itu bawaannya memang berat. Jadi ini harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa, lama-lama menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Jadi sebenarnya intinya agar kita ini terhindar dari sifat malas, ya jangan hanya mengandalkan doa saja, tapi harus ada action, tindakan. Ya ibarat orang punya penyakit itu ya jangan hanya diobati saja, ya, tapi penyebabnya ini harus dihindari. Orang punya penyakit darah tinggi, diobati terus, tapi setiap hari makan sate terus ya tidak akan sembuh. Ya penyebabnya kita tinggalkan sambil kemudian diobati. Sama dengan malas itu, di samping kita berdoa memohon kepada Allah agar dihindarkan dari sifat malas, hal-hal yang menyebabkan malas itu juga harus dihindari. Saya kira ini semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.